Opa Oma, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Puji Tuhan kalau hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema melayani dalam keterbatasan. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Mari Oma Opa kita menaikkan pujian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang kasih-Nya kami rasakan bagaikan gembala sejati. Dengan setia Engkau menemani kami di padang rumput yang hijau. Dengan setia Engkau menghantar kami ke air yang tenang. Di dalam bahaya Engkau dekat dengan kami dan mendampingi kami. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Di dalam keterbatasan kami mau memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan-Mu. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah umat-Mu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap
Mari Opa Oma kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukanlah kami agar kami dapat membaca dengan baik, dan mampukanlah kami juga agar kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Sertailah hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk boleh menguraikan firman-Mu ya Bapa. Kuduskanlah ia, dan biarlah Engkau yang boleh menaruh perkataan-Mu di bibir hamba-Mu ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah melayani dalam keterbatasan. Wah, rasanya nih kalimat atau kata keterbatasan itu belakangan ini sering banget kita dengar. Paling tidak saya agak sering mempergunakan kata keterbatasan. Sebenarnya apa sih artinya keterbatasan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya Bapak Ibu, karena sekarang kamus besarnya udah disimpan di lemari, nggak tahu taruh di mana, yang dibuka pakai tombol online ya. Menurut KBBI online, keterbatasan itu artinya adalah keadaan terbatas. Nah, kalau gitu apa artinya terbatas? Nah, balik, KBBI online menyebutkan ada 2 arti. 1, telah dibatasi atau tertentu. Arti yang kedua, sedikit, tidak luas, tidak leluasa. Ini menurut KBBI. Nah, kalau arti dari KBBI ini kemudian kita letakkan di dalam tema kita ya, melayani dalam keterbatasan, maka kata keterbatasan di sini berarti satu situasi dan kondisi yang membuat kita tidak leluasa, yang membuat kita menjadi terbatas. Ya, tidak bisa seperti itu. Contohnya seperti apa? Kita uji coba ya Opa Oma ya. Saya ingat saya pernah ngajak Opa Oma bermain, lupa enggak nih ya, War and Peace, yang pistol sama peace. Kan kalau bilang peace gini ya. Kalau Bu Vin peace itu berarti mau foto ya. Tapi ini peace, yang ini war. Tangan yang satu war, tangan yang satu peace. Tiba-tiba diganti. Balik, kemudian diganti lagi. Ayo dicoba di rumah, ayo dicoba, bisa enggak? Dari gini, balik lagi, balik lagi, makin lama makin cepat. Ayo, konslet enggak? Saya aja masih konslet tangannya. Ternyata susah ya. Saya ingat dulu saya pernah ngajarin ini nih di lansia nih gitu ya. Gampang sebenarnya. Ini yang gampang. Sekarang yang rada susah. Yang rada susahnya apa? Coba ya Opa Oma ya. Tangannya dikepel, lalu bikin circle, bikin bulatan ke dalam. Nah, bisa dong? Gampang ya. Sekarang tangan yang satu bikin circle-nya keluar, ngadep keluar. Ulangi, yang ini ke dalam, yang ini keluar. Sekarang barengan.
Itu ke dalam dua-duanya, ayo. Satu ke dalam, yang satu keluar. Bukan begini Bu Vin, bukan. Ini mah tinju kita. Ayo Pak John, satu ke dalam, satu keluar. Nah, taruh aja puyeng, dia ngantuk langsung ya. Bisa nggak? Susah loh. Dicoba ya ntar ya Bu Titing ya. Satu ke dalam, satu keluar. Ini olahraga otak sebenarnya. Itu otak kiri, otak kanan, dan Pak John pun puyeng. Ya, dicoba Pak John. Satu ke dalam, satu keluar. Jangan begini. Ya ini ke dalam dua-duanya. Satu ke dalam, satu keluar. Susah? Susah. Tapi itu game. Itu cuma permainan. Ya, ternyata tidak mudah. Dan Bu Punia masih mencobanya. Tidak mudah tuh. Ternyata kita tidak mudah karena itu adalah sebenarnya sinkronisasi otak. Kalau Opa Oma belajar itu di rumah, terus menerus itu melatih otak supaya nggak cepat pikun sebenarnya. Ya, tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari Opa Oma? Mau bertanya lagi agak sensitif sebenarnya. Opa Oma ada yang ngalamin stroke atau punya pengalaman melihat pasangan kita, saudara kita, family kita terkena stroke. Gimana keadaan mereka ketika mereka kena stroke? Mereka mengalami kesulitan di dalam bergerak. Ya. Yang tadinya bisa jalan, sekarang harus ada di kursi roda. Yang jalan pun mengalami kesulitan. Yang tadinya bisa nyanyi lantang, sekarang boro-boro nyanyi. Mau ngomong pun susah. Ya, ini secara fisik. Apa yang terjadi dengan psikisnya? Nah, pengalaman ketika saya berhadapan dengan rekan, dengan jemaat, dengan orang yang mengalami stroke, yang mengalami keterbatasan di dalam gerak, hampir sebagian besar itu stres. Jadinya yang terjadi adalah frustasi, marah, ya, cemas. Ada juga yang kemudian akhirnya apatis, enggak melakukan apa-apa. Paling tidak itu yang saya lihat 12 tahun yang lalu dalam diri Nanang. Ketika suami saya sakit memang bukan stroke, tetapi sakit yang dialami Nanang 12 tahun yang lalu itu membuat dia mengalami keterbatasan di dalam bergerak. Dia tidak bisa mengancingkan baju. Dia tidak bisa, saya nggak ada contoh sendok. Untuk makan nyuap ke mulut itu susah. Kenapa? Karena tangannya langsung kaku, kancing dan seterusnya. Hampir sebulan saya dampingi dia di rumah sakit. Masih awal-awal oke, seminggu terakhir sampai mandi pun saya memandikan, saya kemudian harus memakaikan dia baju. Saya harus membantu dia mengancingkan bajunya. Dan apa yang terjadi itu membuat dia menjadi frustasi. Membuat penanang itu frustasi. Membuat dia stres, membuat dia mengalami sebuah sikap yang aduh aku kok gak bisa ngancingin baju. Aduh aku gak bisa jalan, aku gak bisa ini dan itu. Dan saudara-saudara ini adalah sebuah keterbatasan yang terjadi ketika seseorang itu sakit. Mungkin Opa Oma akan bilang, aduh Bu Angelin itu mah jelas-jelas lah wong mereka sakit. Lalu bagaimana dengan kita? Kita gak sakit, kita gak stroke, kita gak ngalamin itu semua. Opa Oma, kalau mau jujur maka kita akan menyadari dengan bertambah usia, ternyata kita juga semakin banyak memiliki keterbatasan. Mulai dari apa? Keterbatasan gerak. Saya kalau suruh balap lari lawan Opa Oma kayaknya saya berani. Kenapa? Kemungkinan besar saya menang. Ya. Tapi ketika dulu Opa Oma masih muda, saya suruh balap lari mungkin saya gak berani. Ya. Kenapa? Karena banyak yang mungkin lebih cepat geraknya daripada saya. Tetapi ada keterbatasan gerak. Kita gak bisa lagi segesit dulu ketika saya masih muda misalnya. Ya. Sekarang saya yang masih muda aja, kalau jalan udah gak bisa lagi terlalu cepat. Kecepatannya kecepatan aku ya. Harus mengikuti kecepatanku yang mulai berkurang kecepatannya karena lutut yang sakit. Jadi ternyata dengan bertambah usia
Ada kita mengalami keterbatasan. Keterbatasan dana. Opa oma dulu kita kerja. Begitu kita tua, kita pensiun, kita nggak lagi bekerja, kita mengalami pengurangan atau penerimaan kita berkurang banyak. Ada keterbatasan dana. Ada apa lagi? Ada juga keterbatasan di dalam berpikir. Maka tadi saya ajak main, apa tadi? War and Peace gitu ya. Lalu gerak yang maju. Ini untuk melatih kita punya otak. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri dengan bertambah usia, kemampuan berpikir kita semakin hari semakin berkurang. Berapa banyak opa oma dari antara kita di sini yang suka gini, aduh tadi saya mau ngapain ya, lupa. Aduh tadi saya udah ini belum ya, lupa. Dulu emang udah begitu, makin kemarin makin sering. Ya, asal satu ya opa oma jangan lupa kalau punya pendeta yang namanya Angelina yang cantiknya luar biasa ini di GKI Kepaduri karena cuma satu pendeta perempuannya. Tetapi artinya bahwa kemampuan berpikir itu perlahan-lahan berkurang. Keterbatasan-keterbatasan yang lain itu muncul ketika kita semakin berlanjut usia kita bertambah. Nah, ini digambarkan dengan cukup jelas atau cukup akurat di dalam ayatnya yang kedua. Kita lihat ya. Bacaan kita. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Yang saya mau sorot bukan di 2 pesernya saat ini adalah janda miskin. Kalimat yang dipakai oleh penulis Injil Lukas ini, ia melihat juga seorang janda miskin. Udah janda miskin pula. Gitu ya. Kenapa kok sampai dipertegas janda miskin? Karena dalam bahasa Ibrani janda itu adalah almani, tapi juga disebut dengan cer. Almani itu melukiskan seorang wanita yang kehilangan dukungan sosial dan ekonomi karena kehilangan suami. Opa oma kita harus ingat pada masa itu gak ada tuh wanita karir. Ya, maka seorang wanita dia akan bergantung penuh pada seorang laki-laki, sang suami. Maka ketika si suami meninggal, seorang wanita kehilangan bukan cuma sekedar kehilangan sosok suami yang mendampingi, tetapi dia juga kehilangan dukungan sosial dan ekonomi. Maka disebut adalah almani, tapi juga cera. Cera ini menggambarkan sebuah kekosongan, menggambarkan sesuatu yang ditinggalkan sedemikian rupa. Jadi kata janda sendiri ini sudah menunjukkan sebuah situasi, sebuah kondisi yang sangat tidak enak. Ya, pada masa itu. Dan dalam kondisi sosial, lingkungan sosial seorang janda itu akan disingkirkan. Tidak lagi mendapatkan dukungan secara sosial. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, gak usah pakai kata miskin, janda ada sudah menunjukkan sebuah posisi yang di bawah. Ditambahin miskin. Ya. Seorang janda miskin. Miskin menunjukkan ya elah udah gak punya suami, gak punya nafkah, gak punya apa-apa juga. Ya, gak punya apa-apa juga. Nah, pertanyaan yang muncul di kepala saya adalah kok bisa ya? Janda itu memberikan persembahan yang dikatakan di dalam ayat 4. Kalau kita lihat dalam ayat 4. Dikatakan tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah opa oma coba ya, sangat kontradiksi. Di satu sisi janda miskin ini menunjukkan sebuah kondisi, sebuah situasi yang syarat dengan keterbatasan. Ya, syarat keterbatasan. Tetapi di sisi yang lain dalam ayat 4 dikatakan adalah janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini janda kemudian memberi dengan seluruh nafkahnya. Sekarang kita tarik ini dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika ini kemudian ditarik kepada kita, kok bisa ya
si janda ini memberi dengan seluruh nafkahnya? Kok bisa ya? Nah, saya ingin mengajak Opa Oma untuk melihat ya. Ketika fokus hanya pada janda miskin, ketika fokus hanya pada keterbatasan, ketika fokus hanya kepada keberadaan dirinya yang tidak bisa bergerak, pada keberadaan dirinya ya mungkin karena stroke atau karena lanjut usia yang membuat dia mengalami kesulitan ini dan itu, ketika konsentrasi kita hanya melihat pada keterbatasan, hanya pada ketidakmampuan, lalu kemudian menyesalinya. Iya, gua mah udah tua. Iya, gua mah udah gak bisa jalan. Iya, gua mah udah gak bisa lagi menghasilkan apa-apa. Aku mah gak punya uang, aku mah gak begini dan begitu. Kira-kira orang yang hanya melihat pada ketidakmampuan, dia bisa ngasih gak? Hidupnya bisa enak gak? Enggak. Enggak. Karena di kepala dia, di otak dia hanya konsentrasi pada keterbatasannya dan kemudian dia menjadi marah, kemudian dia menjadi menyesalinya dan mungkin dia akan menjadi frustasi. Karena aku memiliki banyak sekali kekurangan. Karena aku memiliki banyak sekali keterbatasan. Nah, apa yang dilakukan oleh si janda ini sehingga dia bisa memberi seluruh pendapatannya? Kita gak bicara soal 2 pesernya. Karena dia tidak hanya melihat pada sisi janda miskinnya. Fokusnya tidak pada keterbatasannya, tetapi dia fokus pada melihat apa yang ada di dalam dirinya. Tidak hanya melihat pada keterbatasan yang ada dan kemudian menjadi halangan, tetapi coba lihat apa yang aku punya, apa yang aku miliki, apa yang bisa aku lakukan. Opa Oma, saya sering ngomong, tidak ada manusia yang sempurna. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Ibu Punia punya kelebihan, juga punya kekurangan. Pertanyaannya, kita konsentrasi pada kelebihan kita atau pada kekurangan kita? Terkadang kita hanya melihat di sisi kekurangan yang kemudian membuat kita menjadi jealous, membuat kita menjadi iri hati. Iya, aku mah gak bisa apa-apa. Iya, aku mah gak punya uang. Iya, aku mah udah tua. Iya, aku mah sakit begini dan sakit begitu. Jadi membandingkan kekurangan dan kemudian kita iri sama orang lain. Kita jealous sama orang lain. Coba berhenti. Jangan melihat hanya sisi keterbatasan kita. Itu tidak bisa dihilangi, tidak bisa dipungkiri. Yes. Tapi mari kita arahkan mata kita, arahkan pikiran kita, arahkan hati kita pada sisi yang lain. Bahwa kita boleh tetap ada. Bahwa di tengah-tengah segala keterbatasan kita Tuhan memberikan kita banyak hal. Ya, banyak hal. Maka kita konsentrasi pada yang banyak tadi. Apa yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Janda ini dia memberikan 2 peser. Orang selalu membandingkan 2 peser dengan apa yang diberikan oleh orang kaya itu pasti jauh. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena dia memberi di dalam kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Si janda ini tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keterbatasannya sebagai seorang janda yang miskin. Tapi dia melihat apa yang dia miliki dan dia boleh memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan. Opa Oma, semua kita memiliki keterbatasan. Tapi jangan kita hanya fokus pada keterbatasan itu dan kemudian kita menyesali diri kita. Tapi mari kita lakukannya sesuatu. Lihat apa yang aku punya. Tuhan, aku punya waktu yang banyak. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bisa memasak. Mari memasak. Tuhan, aku bisa lakukan ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan lakukan itu dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan demikian kita akan bisa melayani Tuhan di dalam keterbatasan yang ada.
Keterbatasan yang ada bukan sesuatu yang harus kita ingkari. Itu adalah sebuah fakta. Tapi jangan konsentrasi hanya pada keterbatasan dan membuat kita menyesali diri. Tapi mari arahkan pandangan kita jauh lebih besar. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa seringkali kami hanya terpaku pada keterbatasan yang kami miliki. Padahal Engkau selalu mengingatkan kami dan sebuah fakta ada di depan mata kami. Dengan bertambah usia, maka tentu kami memiliki keterbatasan. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami tidak hanya fokus pada keterbatasan, tetapi kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa melihat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan itu kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik buat-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami teringat akan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan. Mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan, yang kami tahu saat ini sedang mengalami sakit, yang kami mau sebutkan namanya dalam hati kami masing-masing.
Ya Bapa, kami mohon Engkau boleh menilik mereka semua. Engkau boleh mengulurkan tangan, menjamah mereka yang sakit, memulihkan mereka dari segala kelemahan tubuh, memberikan kekuatan dan memberikan hati yang boleh terus merasa bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, secara khusus juga kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan Bapak Dodi Wijaya, Ibu Keyu Ing, Ibu Ratnasari Gunawan Setiawan, Ibu Wiliana Rustan, Ibu Lisbeth Susanto, Ibu Erlina Setianingsih, Ibu Sulasmi, Ibu Ayen, Ibu Agnes Lina Kristina Setiadi, Ibu Liliana Prabowo, Ibu Inge Surya, Ibu Tili Dewi Pratiwi. Tuhan, kami bersyukur ketika saudara-saudara kami ini boleh bertambah usia setahun lagi. Kami bersyukur karena kami boleh melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Maka kami yakin Engkau akan terus menyertai mereka di masa-masa yang akan datang. Bapa, berikanlah perlindungan, berikanlah penyertaan-Mu kepada setiap saudara-saudara kami ini. Sehingga dengan bertambah usia boleh semakin dewasa di dalam iman kepada Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk anak, menantu dan cucu-cucu kami di dalam kehidupan mereka hari demi sehari, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan berkati anak mantu kami sehingga mereka boleh membangun rumah tangga yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan Engkau juga yang boleh menyertai setiap cucu-cucu kami. Baik mereka yang sudah bekerja ataupun yang masih sekolah, Tuhan berkati. Sehingga biarlah mereka juga boleh belajar dengan tekun mempersiapkan masa depan mereka. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami yang menjadi pengurus di Komisi Lansia ini, Tuhan juga yang boleh menyertai satu demi satu. Sehingga dengan penyertaan-Mu ya Bapa, setiap rekan-rekan kami ini, maka mereka boleh melayani-Mu Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OPPO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 10 yang berkata, segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan, baiklah seluruh hidupku. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Opa-oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami.
Hari demi hari Engkau melimpahi kami dan keluarga kami dengan berkat jasmani dan rohani. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Opa Oma, setiap kita baik tua maupun muda dipanggil untuk melayani. Tentu pelayanan itu beraneka ragam. Jangan berkecil hati jika kita tidak bisa melayani seperti teman-teman kita yang lain. Percayalah, Tuhan memberikan setiap talenta kepada kita. Tetaplah semangat melayani meski usia sudah lanjut. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita, Ku Utus Kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku, utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, Bapa mengutusku, utus kau. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa memeliharamu dan memampukanmu untuk senantiasa melayaninya. Kiranya hormat dan kemuliaan bagi Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Opa Oma, kebaktian sudah selesai. Untuk ini saya akan menyampaikan ayat hafalan. Opa Oma, ibadah kita hari ini sudah dilayani oleh Ibu Pendeta Angelin Chandra dan pelayan-pelayan yang lain. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucap terima kasih kepada Ibu Pendeta Angelin Chandra, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Kedua, tema kebaktian lansia tanggal 4 November mendatang adalah temanya mengatasi rasa khawatir, cemas, dan takut, yang akan dipimpin oleh Pendeta Angelin Chandra. Yang ketiga, ayat hafalan dari Roma 12, ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi,
Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oma Opa, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Oma Opa tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.